Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan mempresentasikan rancangan RPP 1 yang telah saya buat, yang pada bagian pertama yaitu identitas sekolah, yaitu di MI YMI Wonopringgo 04, mata pelajaran matematika kelas 5 tentang volume bangun uang gugus dalam waktu 70 menit. Yang pertama, bagian pertama yaitu kompetensi inti KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat. KI 3, pemberi dasar, menjelaskan dan menentukan volume bangun uang dengan menggunakan satuan volume gugus satuan. Indikator, memahami satuan volume, menganalisis unsur dan volume. Yang pertama, melalui tanya jawab, peserta didik dapat memahami satuan volume dengan benar. Yang kedua, memahami percobaan. Melalui percobaan, peserta didik ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut, ada bidang diagonal sisi, bidang. Yang pertama, pendahuluan yaitu apersepsi, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, kemudian dilanjutkan dengan fase yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Selanjutnya, fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah penutup. Saya rancang, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon kritikan dan sarannya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuhdi, ini kan materinya tentang bangun ruang ya. KI-nya adalah menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume kubus satuan. Itu. Indikatornya siswa memahami satuan volume, menganalisis unsur, dan memahami. Bagaimana Pak Zuhdi menjabarkan KD beserta indikatornya ke dalam tujuan pembelajaran? Pertama yaitu memahami satuan volume yaitu memahami satuan volume melalui tanya jawab. Melalui tanya jawab diharapkan peserta didik dapat memahami satuan volume dengan benar. Terus yang kedua, indikator yang kedua, menganalisis unsur dan volume kubus. Melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur volume kubus dengan benar. Zuhdi menyusun itu ya, tujuan pembelajaran mulai nomor 1 sampai dengan nomor 3, itu dasarnya dari mana? Dasarnya saya melihat dari silabus. Dari silabus. Oke. Kemudian narasi dari tujuan pembelajarannya apakah memang harus seperti itu, Pak? Saya melihat dari silabus tidak ada sih Bu, cuman saya kembangkan sendiri Bu, sesuaikan dengan materi yang ada. Seperti itu Pak Zuhdi. Sehingga narasi di tujuan pembelajarannya cukup siswa dapat memahami satuan volume. Titik. Dengan benarnya tidak usah, itu otomatis kan harus dengan benar, tidak dengan salah. Satu saja. Kalau ternyata siswa masih belum bisa memahami, kan harus dipahamkan lagi sampai benar. Sehingga kata atau kalimat dengan benar itu bisa dihilangkan. Terus yang kedua, siswa dapat menganalisis unsur-unsur volume kubus. Misalnya ada limas, ada kerucut, ada tabung, ada bola. Itu kapan diajarkan?
Di silabus tidak. Di silabus menjelaskannya hanya kubus dan balok itu. Oh, begitu. Enggak ada Baik. materi mungkin kelas 6 yang Oke, kalau seperti itu hanya kubus dan balok, berarti mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga juga membahas dua itu. Tentang kubus dan balok. Jadi kubusnya tidak diletakkan di pertemuan pertama, balok di pertemuan kedua dan ketiganya. Nanti bingung karena hanya dua yang mendingan begini. Pertemuan pertamanya untuk memahami sifat-sifat kubus dan balok. Pertemuan keduanya misalnya untuk menghitung volume dan luas permukaan, misalnya seperti itu. Pertemuan ketiga pada kegiatan inti. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kalau di RPP, itu PBL-nya Pak Zuhdi kan munculnya hanya di kegiatan inti saja. Mungkin sampai dengan penutup. Itu enggak boleh, Pak, seperti itu. PBL-nya harus dimulai dari saat kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Harus dapat membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Nah, misalkan dia merasa tidak memerlukan untuk berkolaborasi dengan temannya, artinya dia bisa menyelesaikan masalah sendiri, ya tidak apa-apa. Nah, itu kolaborasi. Beda dengan kooperasi, nggih. Kalau kooperasi itu siswanya, lah ini ada bagian guru yang meminta siswa untuk bekerja di kelompok atau tidak? Oh, ada. Sebentar. Kok munculnya malah di kelima ya? Di 2 ada Bu. Meminta siswa bukan membentuk kelompok nggih Pak, tapi bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompoknya ini sudah dibentuk. Nah, guru mendemonstrasikan alat peraga itu masuk di orientasi. Nanti dipilah-pilah lagi nggih Pak, dicermati lagi yang dimasukkan ke bagian awal, bagian inti dan penutup, disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Baik RPP-nya Pak Zuhdi ini ada media, alat dan sumber belajar. Sumber belajarnya mana Pak? Oh, sumber belajarnya di akhir ya. Kemarin sebelum Pak Zuhdi menyusun RPP, baik RPP 1, 2, 3, Pak Zuhdi kan sudah mengembangkan bahan ajar, terus asesmen, kemudian LKPD, apalagi ya. Nah, itu yang dilampirkan semuanya di sini. Bahan ajarnya juga dilampirkan. Bahan ajarnya sudah ada ya. Bahan ajarnya yang dituliskan di awal itu ya. Pada materi ajar. Ya. Kemudian untuk penilaian. Penilaiannya ada sikap sosial, kognitif, dan keterampilan. Apa bedanya sikap dengan sikap sosial? Dengan temannya, sikap hubungannya dengan teman-temannya, dengan gurunya. Kalau sikap sosial pada individunya. Kalau sikap saja? Pada sikap anak peserta didik. Pada sikap anak. Saya rasa tidak perlu disendirikan, sama saja itu. Sikap sosial itu kan juga yang kita lihat adalah sikap dari peserta didik itu kan yang ingin kita lihat, kita ukur dan akhirnya lihat yang muncul kan ada KD 3.5. Yeah. Menurut Pak Zuhdi, kalau KD 3.5 yang mewakili KI 3 itu muncul, KD yang mewakili KI 4 itu perlu muncul atau tidak? Perlu dimunculkan juga Pak, karena merupakan kompetisi inti harus dicapai oleh peserta didik Pak. Nah, tapi saya lupa tidak ditulis ya Pak ya. Berarti ada
4.5 ya. Biasanya kalau 3.5 ada 4.5 ya. Ada. Di silabus itu ada cuma. Oke, 4.5 nanti bisa di apa namanya? Di ya teksnya aja ya. Oke. Berarti clear ya. Maaf, Pak. Menyelesaikan dan seterusnya keterampilan atau KI 4 KI 4 sudah ada atau belum? Dan yang rubrik ini ya. Iya, rubrik. Pelaksanaan hasil laporan. Oke. Nah, itu laporannya seperti apa, Pak? Kira-kira bentuknya. Nah, ini, Pak. Laporan yang harus siswa buat itu seperti apa bentuknya? Dia lisan atau tulisan? Di dalam bentuk tulisan, ya, Pak. Tulisannya. Hanya tulisannya. Berarti lisan Jadi nanti ada yang dievaluasi nanti itu hanya laporan yang tertulis atau ada laporan bentuk lisan. kapan pelaksanaan hasil dan laporan. Ya, kalau saya menangkap laporannya di sini kan tertulis toh. Jadi kalau memang yang lisan itu juga dinilai, saya rasa juga dikelirkan sekalian itu masuknya di laporan, di rubrik laporan ini atau rubrik khusus yang untuk laporan lisan. Dari soal sudah ada yang bentuknya HOTS, yang mana ini? Soal ada, Pak. 4 tidak, 4. 4 tidak. Nomor 3 dan 5. 3 dan 5. Nomor 3 kenapa HOTS? Kenapa dianggap HOTS? Karena anak yang pertama harus memahami gambarnya dulu, Pak. Kalau memahami gambarnya, bagaimana cara menghitungnya, baru menghitung dengan menggunakan rumus. Jadi kerjanya 3 kali, Pak. 3 kali kerja, Pak. Kalau yang nomor 1 itu kerjanya berapa kali itu? Kalau yang nomor 1 sebenarnya mudah, cuman ini membutuhkan ketelitian, Pak. Ketelitian. Berarti dia tidak termasuk HOTS ya? Tidak termasuk. Oke, karena dianggap terlalu mudah gitu ya. Seperti titik sudut, sisi kan itu. Saya ambil media dalam bentuk contoh membuat benda-benda dan menyediakan beberapa alat peraga yang berbentuk seperti kubus. Berarti ini membuat sendiri. Ya. Oke. Ya cukup untuk yang materi profesional. Kita masuk ke materi PTQ. Al-Qur'annya Pak Zufti bisa dibuka. Minta tolong dibukakan halaman 90. 90. Ada surat apa di sana? Anissa. Surat? Anissa. Minta tolong ditunjukkan satu ayat dan dibaca. Ayat berapa? Oke, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyatafarraqu yuhnillahu kulla min sa'atih. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Shadaqallahul adzim. Bacaan idgham bingunah atau tidak? Idgham bingunah ada. Yang mana? Wa iyyatafarraqu. Mananya? Yang wa atau yang ya atau gimana? Yang ya. Iya. Ada apa di sana? Kenapa ada nun sukun bertemu
Ya. Oke, berarti dibaca idgham bi Binguna. gunnah ya. Iya. Eh, idhar halqi ada nggak? An hakimah. Oke, kenapa di situ? Wasi'an. Tanwin fathah bertemu dengan hak. Oke. Kalau yang hakiman menjadi hakimah itu bacaan apa, Pak? Suti? Iwat. Iwat apa? Mat? Iwat. Iwat. Oke. Sekarang menulis, Pak. Penuh. Menulis ni Ta'ani. fit ta'anni assalamatu fil ajalati Wafil. wa fil ajalati Wafi. wa fil annadamatu